Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya melanjutkan penyampaian materi mengenai pokok ajaran aliran Asy'ariyah. Yang kelima yaitu melihat Allah. Al-Asy'ari mengatakan bahwa setiap yang ada pasti dapat dilihat. Oleh karena itu, menurut i'tiqad kaum Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dengan mata kepala manusia di akhirat kelak, yaitu oleh hamba-hambanya yang soleh yang dikaruniai nikmat untuk melihat Allah. Dalil-dalil atas kepercayaan ini antara lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan mereka melihat atau memandang Tuhannya. Dan juga terdapat dalam kitab hadis dari Jarir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya kamu akan melihat Tuhan kamu senyata-nyatanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, keadilan Allah. Menurut Asy'ari, keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Allah tidak mempunyai kewajiban apapun. Allah tidak wajib memasukkan orang entah itu ke surga ataupun ke neraka. Semua itu adalah kehendak Allah mutlak. Jika Allah memasukkan seluruh manusia ke surga, bukan berarti Allah tak adil. Dan jika Allah memasukkan seluruh manusia ke neraka, itu bukan berarti Allah zalim. Allah adalah penguasa mutlak segala-galanya dan tidak ada yang lebih kuasa. Allah dapat dan boleh melakukan apa saja yang dikehendakinya. Yang ketujuh ialah kedudukan orang berdosa besar. Pada dasarnya Asy'ari dan Mu'tazilah berpandangan yang sama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adil. Hanya saja mereka berbeda dalam memandang makna keadilan. Aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa apabila pelaku dosa besar tidak bertaubat dari dosanya, meskipun yang mempunyai iman dan ketaatan, tidak akan keluar dari neraka. Sebaliknya, mengatakan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan diri kepadanya, maka bagaimanapun besar dosa yang dikerjakannya tidak akan mempengaruhi imannya. Adapun Al-Asy'ari menolak ajaran menengah atau mangzilah bainal mangzilatain yang dianut Mu'tazilah, mengingat kenyataan bahwa iman merupakan lawan kufur. Predikat bagi seseorang haruslah salah satu di antaranya. Jika tidak mukmin berarti kafir. Oleh karena itu, Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar dan meninggal dunia sebelum sempat bertaubat tetap dihukumi mukmin, tidak kafir, tidak pula berada di antara keduanya. Dan di akhirat terserah Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kemungkinan. Yang pertama, ia mendapat ampunan Allah dengan rahmatnya sehingga pelaku dosa besar tersebut masuk surga. Yang kedua, ia mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Allah menghukum kepadanya dengan dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan dosa besar yang dilakukannya. Kemudian ia dimasukkan ke surga. Beberapa pokok ajaran Asy'ariyah di atas menunjukkan bahwa ia menolak faham-faham Mu'tazilah yang sebelumnya dianut olehnya. Semua pendapat yang dilontarkannya di atas merupakan kebalikan dari pendapat Mu'tazilah. Yang poin yang kelima yaitu pengaruh dan penyebaran aliran Asy'ariyah di masyarakat. Jika kita telaah, berkembangnya faham Asy'ariyah di berbagai negeri disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, anggapan bahwa faham Asy'ariyah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal kita telah ketahui betapa banyak penyimpangan Asy'ariyah dalam masalah akidah, sehingga para ulama menyatakan Asy'ariyah bukanlah Ahlussunnah. Yang kedua, di sejumlah negara paham ini didukung oleh para penguasa. Contohnya di kawasan Asia, aliran Asy'ariyah dijadikan aliran resmi dinasti Ghaznawi di India, yaitu abad 11 sampai 12 Masehi, yang didirikan oleh Mahmud Ghaznawi. Yang ketiga, faham Asy'ariyah juga tersebar seiring menyebarnya Sufiyah atau Sufi. Dan yang keempat, faham ini banyak dianut tokoh-tokoh mazhab fikih. Sebagai contoh, Al-Baqilani adalah tokoh Asy'ariyah yang merupakan tokoh mazhab Maliki. Yang kelima, tersebarnya buku-buku Asy'ariyah, bahkan dijadikan kurikulum standar di lembaga pendidikan. Contohnya pondok pesantren dan lainnya. Yang keenam, kedustaan atas nama Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang ketujuh, adanya sebagian orang yang masih memasukkan Asy'ariyah dalam kelompok Ahlus Sunnah.
Yang kedelapan, difigurkannya sebagian tokoh Asy'ariyah. Dan yang kesembilan, menyebarnya kelompok dakwah yang membawa fikroh Asy'ariyah seperti jamaah tabligh dan thariqat. Yang ke-10, banyak lembaga pendidikan baik perguruan tinggi maupun lainnya memasukkan akidah Asy'ariyah dalam kurikulum mereka. Bukti kuatnya pengaruh Asy'ariyah di masyarakat Indonesia yakni bahwa paham Asy'ariyah diajarkan sejak dini di surau, masjid, majelis taklim, TPA, dan lainnya. Kita ingat dan mendengar bagaimana anak-anak kecil didikte untuk menghafal sifat 20. Sifat 20 mulai diperkenalkan oleh seorang Asy'ari yaitu As-Sanusi. Buku-buku berfaham Asy'ariyah dijadikan kurikulum baku di lembaga-lembaga pendidikan. Sebagai contoh, diajarkannya sifat 20 di sekolah-sekolah. Tokoh-tokoh Asy'ariyah menjadi figur kaum muslimin, bahkan karya-karya mereka menjadi rujukan. Di antaranya tokoh-tokoh Asy'ariyah yang masyhur di negeri ini adalah Al-Baqilani, Abu Hamid Al-Ghazali, Ar-Razi, As-Sanusi, Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, Said Nawa Al-Juwaini, dan Sirajuddin Abbas. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.